Nah, baru mulai sekarang. Sambil makan guys. Wih, Halau. tuh. Ini apa? Ini mau buka ini. Jadi kan di episode yang sebelumnya tuh yang kemarin Yang tadi ya kan video baru. bahasan baru. Yang kemarin kan ini apa? Dia ngomongin masalah barang-barang punya dia nih. Sekarang mau ngebahasin apa? Bahas nasi goreng. Pas makan. Oh, bahas makan. Lu kuat nih. Ini kebanyakan sambalnya jadi nggak kerasa gitu aslinya. Sini. Namanya juga garam. Apa yang perlu tanyain? Lu gede udah segini. Lu gede udah segini. Gede udah segini? Enggak lah, dulu kan kecil. Dah, beres. Ya, di close. Ada yang mau ngomong bahas film. Punya? Ya lu. Oh, kudunya kecil. Enggak konten visi kabalang. Tadi mau bahas apa katanya? Helm lu. Jadi pertama kali saya naik motor itu kan ya SMP, belajar motor kelas 3. Motor pertama yang saya pakai untuk belajar itu zaman dulu Suzuki TS 125 Trail. Pakai itu belajar. Dah, zaman dulu mah nggak pernah tahu apa-apa karena nggak pernah juga buat pakai motor trail kan, jadi nggak tahu mau beli helm atau apa, nggak tahu lah. Dan kadang juga belum boleh ke jalan SMP kan. Udah gitu udah belajar SMP, lulus SMA itu kelas 1 SMA masih diantar naik mobil karena di SMA yang dulu itu kelas 1 belum boleh naik bawa motor. Jadi yang boleh bawa motor itu begitu kelas 2 sama kelas 3. SMP-nya ada di Jalan Bengawan. SMA-nya Bengawan situ. Nah, udah gitu karena nggak betah sekolah di situ, pindah semester 2
ke Kelas 1 semester 2. ya ke sekolah lu. Nah di situ pertamanya masih dianterin segala macam, terus nanya kalau di sini boleh bawa motor nggak sih? Ah di sini mah boleh dari kelas 1 juga. Wah udah boleh? Iya udah boleh, di sini mah enak. Karena nggak percaya kan, nanya ke siswa kan, nanyalah ke guru, Pak kalau di sini boleh bawa motor nggak ke sekolah? Boleh, di sini mah dari kelas 1 juga udah boleh. Oh berarti udah guru juga udah ngomong, udah bener kan? Ya udah, akhirnya apa namanya? Akhirnya udah tahu boleh gitu. Ya udah akhirnya minta izin, boleh nggak bawa motor sendiri? Ya udah akhirnya dikasih, ya udah sok bawa aja cina. Jadi dari situ barulah bawa motor. Motor yang pertama dibawa itu tahun 2007 itu ya. Itu tuh motor Suzuki Skywave Matic 125 cc. Bawa ke sekolah. Sampai sekarang ada kan? Sampai motornya sampai sekarang masih ada. Pakailah motor itu. Berselang waktu akhirnya kelas 2 barulah Enggak dong, ke kelas 2 dong. ya, kelas 1 mau masuk kelas semester 2 mau naik ke kelas 2. Barulah di situ bawa motor yang sesungguhnya. Emang kelas 2 dulu? Iya. Kelas 1 udah dijatuh ya? Tapi kan nggak saya bawa dulu, saya pertama bawa kan pakai yang Skywave ini. Masa sih? Iya. Oh, mungkin semester 2 cepet kali, langsung kedua kali ya. Baru bawa motor sesungguhnya yang namanya langka banget motor. kayak Kawasaki Ninja. Ninja Warna hijau nih juga. ciri khas Kawasaki. Lampunya 2 lagi. Lampunya Lampu 2. sennya 2, rodanya 2, Knalpotnya 1. pensi 1, Iya. spion 2. Pakai Kawasaki Ninja ZX. Dulu mah segitu motor kecil ya. Itu mah kecil. Kecil cuma 400 cc kan? Iya, ZX 400. 4 silinder ya. Nah itu. Nah karena bawa itu akhirnya awalnya lu yang biru dulu. saya pernah bawa itu dulu ke sekolah. Parkirnya karena nggak boleh, karena sama gurunya nggak boleh di tempat yang di luar, suruh masukin. Cuma saya nggak enak sih masukin situ. Cuma karena disuruh, ya udahlah saya parkir di situ. Tapi banyak semenjak parkir di situ banyak murid yang merasa saya tuh kayak sombong gitu, padahal kan enggak, emang disuruh di situ. Saya mah kalau suruh parkir dulu juga nggak apa-apa, saya di luar. Ini mah suruh di situ, ya udah. Tapi bukan parkir di ini kan, di tempat siswa kan? Enggak, di parkiran guru. Iya, sama aja sih. Gitu. Pakai motor itu saya juga nggak tahu apa segala macam ya. Seingat saya zaman dulu
Jaket juga pakai jaket biasa, jaket kain tipis. Sarung tangan modelnya sama kayak GP Pro tapi KW, nggak tahu merek apalah gitu, warnanya kuning. Putih, agak putih sama kuning. Roket bukan sih? Hah? Yang namanya roket bukan sih? Bukan roket. Apa ya? FLM bukan ya? Bukan, Hanes. pokoknya nggak tahu lah merek apa. Pakai itu. Banyak yang orang ngejekin saya. Udah motornya hijau, helmnya juga helm mahal. Lo tahu helmnya apa nggak? Apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Helmnya MDS MDS Sprint atau apa ya? Sparta. Oh, MDS Sparta warna hijau. Yang kata orang kalau sekarang kayak helm yang subsidian tuh. LPG 3 kilo. Tapi kan dulu mah nggak ada yang tahu itu MDS murah. Orang masih zaman pakai Alves. enggak ya HP sih ya, helm batok proyek, helm ala kadarnya sepeda, ada yang nggak pakai helm. Jadi pakai itu, pakai motor itu, pakai helm itu. Dulu kalau udah pakai helm INK Alves, wah mahal. Berkelas, paling mahal. Nah, udah pakai helm itu, udah itu berlanjut ya sampai tapi itu nggak pakai lama helm itu. Akhirnya setelah itu motor itu mau dijual sama saya. Saya kelas 2 berarti ya. Motor itu mau saya jual. Rencananya saya itu mau ganti pakai CBR 600 F3. Bukan yang knalpot tengah ya? Bukan, yang knalpotnya di pinggir, yang F3 biasa. Kalau lu tahu mah Warna ungu. ya, motor yang dipakai di salah satu film itu juga. Salah satu film yang geng Bandung itu. Komputer. Ya, dipakai di situ motor itu. Cuman pas mau ganti itu keburu motor itu dipakai syuting. Udah begitu, udah jadi kan. Udah. Akhirnya sempet lah, udah deh. Itu nggak dulu lah, ganti aja lah pakai Suzuki yang GSX 7,5. Tapi yang tahun lama. Yang CTK juga tahun lama, tahun 99 motornya. 99 menuju ke 2000 motornya teh. Nah, kalau yang Suzuki yang ini itu yang mau diganti yang 7,5 itu kalau nggak salah tahun 97. Emang motor tua semua, nggak ada yang motor baru gitu. Mainnya main motor tua gitu, yang tahun-tahunnya tua. Udah, motor udah dibawa ke rumah, udah dicoba segala macam, ternyata motornya banyak masalah. PR-nya banyak. Sama kayak lu. PR-nya banyak, nggak jadilah. Udahlah, balik lagi aja deh. Ambil lagi lah yang si ZX ini. Ya udah, pakai itu. Sampai kelas 3 semester 1. Ketika semester 1 nih. Nah, kalau dari aparatnya masih sama, cuman helm doang yang ganti. Helm tuh pakai di kala tahun itu
pakai helm Nolan modular. Cuman saya lupa N990 berapa, pakai adalah yang zaman dulu aja kalau bisa dicari mah. Warna hitam. Yang sebelah kirinya sininya masih ada tulisan Encom untuk si intercom ininya. Pakai itu. Itu dulu kalau nggak salah beli itu tuh 4 juta atau 5 juta, saya lupa lah, pokoknya zaman dulu lah ya. Betul. Beli itu. Nah, beli itu udah. Nah, pas udah sebelum itu motor yang ZX-nya masih dipakai, di rumah ada lagi lah, datang lagi satu motor. Sebenarnya motornya punya Panglima motornya. Datang lagi lah motor dari asal negeri Jerman. Tahu lah Jerman. Berarti Honda. Iya. Pinter saya. Iya pinter. BMW tahun lama, tahun 95. BMW itu model touring, sisinya lebih kecil daripada yang saya. Kan kalau yang ZX kan 400. Ini juga sama, BMW juga 4 silinder, tapi cuma 1100. Gitu. Lebih kecil daripada yang ZX. Kecilnya angka 1 soalnya. Iya, kan kalau ZX 4. Ini 1-1. 2 jadinya kan, lebih kecil kan gitu. 1-1. Nah. Aku sayang ibu nggak? Enggak. Pakai itu. Nah, di kalau motor yang ZX lagi rusak, ada kendala, nah kebetulan Panglima juga lagi pergi keluar kota. Pakai daripada dianterin, orang rumah ngomel, janganlah, tapi kenapa? Enggak, udah pergi, saya pakai celana panjang warna hitam, pakai jaket tutup seragamnya, karena takutnya mikirnya, loh kok anak SMA pakai motor begituan gitu, takutnya pemikirannya nggak punya SIM lah atau apa takutnya gitu. Jadi pakai itu aja udah parkirnya di sekolah. Lo punya SIM kan? Punya. Parkir di sekolah, di tempat guru sama, di situ juga banyak yang mikirnya siapa sih disangkanya sombong. Padahal enggak, saya mah orangnya nggak pernah sombong. Yang mau diparkir di mana? Motornya ada sidebox di kanan, di tempat murid susah, suruh satpam udah sini aja sana. Oh ya udah, datanglah orang ini satu. Belum kenal. Ya belum kenal sama dia ngeliatin apa yang ada di benak anda saat lihat motor itu ada di sekolah. Motor polisi. Lah kok polisi? Motor pengawal. Emang biasanya motor yang gede-gede motor polisi? Enggak sih, motor bajak tanah kan. Pakailah itu, nyampe sekolah dimarahin sama guru. Dimarahin tuh bukan main, kamu tuh apa sih gitu, pakai yang nggak jelas. Cuma ditanyain, motor yang kemarin kemana? Cina, rusak pak. Cina, nggak di ini. Nah tuh buat pakai motor nu eta. Cina, jangan pakai motornya ternyata tuh, mending mencolok pisan sekolah teh. Cina, padahal kalau dibilang motor yang satu juga kan motor gede. Kan kaget. Terkejut tuh ya. Pakailah motor itu. Udah, akhirnya pakai motor terus. Yang tadi sampai kelas 3 itu, akhirnya kelas 3 terjadilah insiden. Rencananya pengen pergi malam, bareng jalan-jalan. Udah muter Dago segala macem. Biasalah ya, kenakalan masa remaja. Gitu kan. Ngebutan lah pas pulang teh, karena lagi dengan emosi yang panas membara gitu kan, kebut-kebutan lah. Saya masih inget
dulu keselnya udah mah lagi emosi membara panas-panasnya, ada orang naik mobil Mitsubishi Lancer yang zaman dulu, yang kotaknya bukan yang baru, jalannya lama banget. Saya tahu pasti, ini orang pasti lagi pacaran lah ya dalam mobil gitu. Tapi kenapa nggak jalan sebelah kiri gitu? Wah lama gitu. Wah saya susul, nggak jalan kosong. 400 cc mah, nyampe rumah cepet lah ya. 5 menit juga mungkin 5 menit nyampe lah. Ditarik lah tuh gas, sampai gebet, kurang lebih sekitar, sebenarnya kecepatannya pelan. Sebenarnya Bentar. Astaga. Jadi full screen. sebenarnya kecepatan motornya, kecepatan motor rata-rata pada umumnya hanya 160 km per jam. Wah, kecil tuh. Nggak taunya, Saya biasanya 60, guys. nggak taunya dari arah berlawanan ada arah U-turn, putar balik. Malah nggak boleh putar balik. Sebenarnya boleh, cuma kan udah malam, jadi kalau udah malam pemikiran yang muter baliknya mungkin sepi, dia nggak main nunggu gitu, set lihat dulu ini nggak, langsung masuk, set udah kepalang setengah badan, dia mau mundur takutnya bahkan ada mobil, mau cepet-cepet maju takutnya ini belok gini nggak sengambil langsung gitu, ada ininya. Dulu juga saya nggak pakai kacamata, mungkin mata udah minus, jadi begitu itu kaget, refleks, dan udah mah nggak pakai sarung tangan, pakai celana pendek, ya untungnya helmnya pakai helm yang hijau itu, refleks langsung rem depan, motornya nggak dibilang kunci nggak, tapi langsung setengah langsung ke kanan truk gitu, seret langsung jatuh, seret, dar nabrak mobil. Saya aja guling-guling di jalan, plek, langsung berdiri. Yang saya perhatiin pertama bukan dalam kondisi saya ngeliatnya, alah motor. Saya mikir, berapa lagi duit keluar motor? Saya telepon lah ke orang rumah, ya terjadi laka lantas. Di mana gini? Itu di jalan situ. Ya udah ke sana. Disamperin ke sana. Ditelepon lagi, di mana kok di sini nggak ada? Depannya lagi, dia bilang. Oh iya, disamperin. Udah. Saya jadi kamar mandi segala macem. Nggak taunya orang yang punya mobilnya nggak keluar dari mobil. Saya ini orang kenapa sih kok nggak keluar saya gitu. Nggak taunya pas ditanya sama kan dibantu ada beberapa warga, ditanya, Pak kenapa nggak keluar? Kan nggak lihat keadaannya. Enggak, saya kira orang yang naik motornya pengendaranya meninggal. Saya takutnya dituntut karena menyalakan nyawa orang segala macam. Saya enggak kok, saya baik-baik aja, cuma lihat segala macam. Udah, akhirnya kalau udah malam kan udah nanti besok lagi diurusin. Udah, besoknya diurusin. Ternyata orangnya neketnya minta harganya mobilnya, padahal yang lecetnya cuman si spinner velgnya yang covernya, tapi dia minta ini jadi rusak, cina gara-gara ke ini, cina jadi injakan kakinya, cina pokoknya minta harganya mahal aja. Injakan kaki. Terus injakan kakinya tuh mikirnya mahal segala, takutnya harganya mahal gini-gini belum biaya ini segala macam. Ngecat padahal lama dibilang juga kena body juga, enggak cuma kena velg itu doang. Dianya minta berapa, 5 juta kalau nggak salah. Ya panglima kan nggak mau dong. Ini akhirnya kan orangnya ngotot sama panglima, dia juga udah gini aja, mau nggak mobil sama saya dibawa, saya benerin, kamu tolong bawa motor anak saya. Udah gitu dia nanya, ngomongnya awalnya oke, ya udah mau dibawa ke Kawasaki mana, karena kan di sini kan motornya kan jarang, nggak ada. Seingat saya tuh kalau nggak salah dulu di daerah jalan veteran ada Kawasaki, tapi itu nggak tahu Kawasaki apa juga, gitu, nggak pernah ke sana. Saya akhirnya nanya ke situ sebelum orang ini, bisa nggak benerin, cina harus lihat dulu motornya kayak gimana kondisinya, terus dilihat spare partnya apa aja yang kena nih.
kita belum bisa estimasi biaya kalau belum lihat barang si motornya gimana dan apa aja yang rusak. Nah, ya udah, karena kita nggak tahu harganya, akhirnya nelpon lagi ke orang itunya. Saya udah nanya ke Kawasaki ini bisa, tapi nggak bisa estimasi barang gini. Orangnya kekeh, masa di Kawasaki itu nggak bisa, udah Kawasaki lain aja. Nah, nggak bisa dikasih tahu. Ini motornya bukan Kawasaki yang pada umumnya dijual di Indonesia. Lalu, ya itu motornya motor besar Kawasaki 400 cc, emang diimport lah gitu dari luar gitu. Jadi barang di sini pun nggak ada spare partnya. Orangnya udah mulai mikir, duh gimana ya, sedang mikir gitu. Akhirnya ujung-ujungnya mah dianya nggak jadi minta duit itu gitu. Padahal tuh awalnya udah dikasih duit sekitar 1,5 juta kalau nggak salah sama si papa tuh dikasih untuk ngegantiin itu, ngegantiin yang si tutup itunya hilang apa pecah sama si injek kaki itu segala macam, entah diketok atau di gimana, udah dikasih duitnya nggak mau minta segitu. Ya udah akhirnya nggak jadi kan. Udah, ternyata emang pas dilihat-lihat ternyata ngelihat shockbreaker depan doang aja udah hampir harga motor baru satu. Jadi ya sama saya nggak direnovasi, nggak direstorasi lagi. Ya akhirnya barang-barangnya ya dijualin. Kan sebelum dijual kan katanya di tempat ke Lembang dulu. Iya di situ kan awalnya mau ke situ. Iya kan Awalnya awalnya niatnya mau dibenerin. Dibenerin. Terus lama-kelamaan kok nggak jadi-jadi. Bukan Dilihat karena nggak jadi karena barangnya kan belum ada kan. Orangnya kan juga lagi kerja sama si papa. Pas sebenarnya menurut saya apa udahlah model ini aja apa naked bike, gak usah yang sport lagi. Ya udah saya bilang nanti dibantulah saya nyari barang-barangnya kalau ada yang jual. Nemulah di salah satu situs jual beli online. Ih pas nih barangnya nih sama yang dicari. Udahlah dibuka, loh kok barangnya sama kayak yang dipakai. Loh kok tempatnya tahu. Loh lapor sih pak. Jadi ternyata kayaknya barangnya sama yang orang sana kayaknya dijualin deh, bukan mau dirakit. Yang bener kamu, bener nih tempatnya gini. Ya udah fotonya di save, disimpan. Besok biar papa suruh datengin orang ambil ke sana. Ya udah dari situ karena dia berhubungan kerja sama si papa langsung diputus kontraknya, stop. Udah motor tarik langsung dia bawa ke rumah. Ya udah dari situ karena udah nggak bener ya udah akhirnya dijual. Barang apa aja yang hilang? Yang hilang itu knalpot original Yoshimura dari Jepang. Original Jepang langsung. Itu satu. Terus kalau ban velg masih ada. Kalau nggak salah kaliper masih ada nggak ya? Ada kayaknya. Kalau nggak salah kaliper satu kan saya bawa ya satu. Nah yang satu lagi saya nggak tahu, saya lupa tuh. Satu lagi kayaknya dikasih deh. Ada di sana ya? Ini si orang ini. Oh dikasih ke sana? Oh ke orang itu? Oh ya udah tapi untungnya barangnya hilang hanya karbu satu kan. Hanya iya. Goblok atau si penjalan baros dicopot Stanley. Karbu satu. Karbunya apa bagus ya? Kalau bisa dipakai. Bisa loh, itu bisa dipakai cuman ya banjir. Wayahnya motornya banjir karena kan satu-satu yang diambil kan yang bukan yang intinya kan. Kalau yang diambil yang intinya mah gak akan banjir kayaknya. Udah hanya itu doang. Ya udahlah akhirnya dari situ berhentilah main motor besar. Cuma pakai satu doang. Yang BMW yang itu. Dari BMW itu ya udah akhirnya masalah apalah segala macam mah gak ada yang berubah ya karena kan helm juga masih pakai Nolan. Itu lagi dari ngomongin helm tiba-tiba jadi cerita ke pribadi Anda masalah motor. Aduh iya kan nyambung, bisa nyambung Nolan dari Nolan udah selesai. Dari situ